Oke teman-teman, berjumpa kembali dengan saya yang pastinya masih di channel My Tutorial. Pada kesempatan malam hari ini saya akan berbagi tutorial, yaitu kembali lagi saya menggunakan Photoshop ya teman-teman. Photoshop, PowerPoint. Saya selalu salah menyebut antara dua, Photoshop dengan PowerPoint, karena saya juga membuat tutorial ada dua software atau dua aplikasi. Nah, untuk kali ini saya akan kembali menggunakan PowerPoint setelah dua kali saya mengupload foto menggunakan Photoshop. Oke, saya akan membuat tutorial yaitu cara mengatur rotasi gambar pada PowerPoint. Jadi kita mengatur rotasinya ya. Jadi kita mengatur rotasi kemiringan atau 90 derajat. Jadi begitu teman-teman, atau 45 derajat. Jadi kita mengenal atau mengetahui untuk membuat tutorial yang menggunakan garis ya teman-teman. Dulu saya pernah menggunakan tutorial atau membuat tutorial menggunakan garis, tapi saya sudah lupa, sudah banyak. Saya video sudah 220 kalau kata salah. Oke teman-teman, kita langsung saja ke tutorialnya, yaitu cara mengatur rotasi gambar pada PowerPoint. Nah, contohnya yang ada pada layar teman-teman ini, nanti kita akan atur ini rotasi ini, kita bisa akan miringkan segini atau segini tanpa kita mengatur-ngatur seperti ini. Oke, kita langsung saja bagaimana caranya. Ini buat contohnya. Nah, kita akan masuk ke home. Kita akan masuk ke home, pilih new slide dan pilih yang blank atau yang kosong. Kita taruh di atas dengan cara klik mouse sebelah kanan, kiri teman-teman, mouse sebelah kiri, tahan jangan dilepas, kemudian letakkan di atas. Langkah selanjutnya saya akan membuat objek, yaitu garis shape. Masuk ke insert, pilih shape. Pilih shape ya teman-teman. Pilih shape. Ini mouse-nya rada susah dikit teman-teman. Kemudian kita pilih yang ganti, pilih yang ini teman-teman, yang ini. Seperti contohnya, kita gariskan di sini contohnya. Kita akan kasih bulat dikit. Kita buang garis pinggirnya dengan cara shape outline, pilih no outline. Kemudian kita ganti menjadi dark atau BB2. Langkah selanjutnya saya akan membuat di tengah posisinya dengan cara klik gambarnya, pilih tab format, pilih align, pilih align center, pilih align middle. Ini 100% ada di tengah. Nah, kita masuk ke tutorialnya, yaitu cara mengatur rotasi gambar pada PowerPoint. Jadi untuk cara yang pertama saya menggunakan shape ya teman-teman. Nanti yang kedua nanti saya akan membuat rotasi menggunakan gambar. Oke. Yang pertama masuk ke tab format, pilih align, pilih rotasi ini. Nah, teman-teman kalau misalnya mau dibalik 90 derajat ya begini. Nah, seperti ini, 90 derajat. Kalau misalnya dibalik lagi, rotasi lagi ke sini lagi. Tapi terkadang kita memerlukan rotasi yang sedikit ya teman-teman, atau misalnya 45 derajat gitu. Jadi 45 derajat atau 90 derajat ini kita ibaratnya sudah tepat. Kita nggak usah geser-geser, ada kurang dikit lah atau lebih dikit lah. Jadi kita enak pakai pengaturan more rotation option. Nah, kita kembali lagi ke sini. Nah, kita klik rotasi, kita pilih yang more rotation option. Kita akan keluar seperti ini. Kemudian yang ini, kalau teman-teman ini ingin di 90 derajat, kita klik saja di sini. Ini ukurannya teman-teman, ukuran ininya. Nah, misalnya contohnya kita hapus yang ini, kita tuliskan 45 derajat. Misalnya 45, enter. Nah, dia akan miring. Ini 100% miring teman-teman, 100%. Nah, kita kembalikan lagi.
kita klik di sini. Jadi kita kasih kembali lagi, klik Ctrl Z kembali. Nah, kita akan masuk lagi ke tab format lagi, misalnya satu contoh ini kasih buang. Kita masuk rotation, kita pilih more option. Misalnya teman-teman mau ditaikin misalnya 45 derajat misalnya contohnya, pakai ini. Nah, maka akan miring. Kalau teman-teman mau setengahnya atau kemiringannya dibagi 2 45 derajat, tinggal dibagi saja ini nominalnya. Kalau teman-teman ingin 90 derajat tinggal nambah saja, langsung otomatis 100% miring ke datar. Nah, seperti ini. Jadi kita misalnya contoh teman-teman ini mau buat misalnya ini, kita kasih panjangan dulu. Kita kasih panjang terus, misalnya kita klik Allegiance Center, kita klik Allegiance Middle, jadi 100% di tengah. Contoh kita akan klik, kita akan Ctrl D ya teman-teman, Ctrl D. Oke, kita Ctrl D, kita tepat di sini. Saya akan atur kemiringannya, misalnya balik lagi ke sini. Nah, ini kasih kosong lagi teman-teman. Nah, maka akan saya kasih kosong lagi, maka akan tegak. Kita kasih kecil dulu sedikit ininya. Oke, misalnya kita copy lagi, kita klik lagi ini, kita copy, Ctrl D misalnya, kemudian kita akan miringkan 45 derajat. Nah, jadi kita akan miring 45 derajat. Ini sangat penting untuk bagi editing PowerPoint atau Photoshop ya teman-teman. Nah, kita misalnya contohnya Ctrl D lagi, kita copy lagi, kita miringkan lagi, kita tambahkan lagi, terus miring. Nah, jadi ini kita nggak usah susah geser-geser ya teman-teman. Nah, ini teman-teman, ini berarti sudah tepat. Nah, ini sudah tepat. Ini kalau dibesarkan ini bulat. Nah, saya pernah membuat tutorial, yaitu kita coba klik dengan menggunakan yang ini ya teman-teman. Tapi saya hanya menggunakan garis, bukan menggunakan ini. Kita coba, kita akan tarik. Nah, kita akan kecilkan dengan cara klik tombol shift, jangan dilepas, tahan. Kita masuk ke save file, pilih no of file. Nah, ininya garisnya, filenya dibesarkan. Nah, seperti ini. Saya dulu pernah membuat tutorial seperti ini. Jadi ini gunanya ya teman-teman. Ini gunanya untuk ini, tutorial cara mengatur rotasi gambar pada PowerPoint ini. Jadi gunanya ini, paham ya teman-teman, cara menggunakan rotasi. Jadi teman-teman harus, kalau ini bulat nggak usah kasih rotasi. Kalau sudah bulat tinggal ngatur aja iri kanannya, depan, maksudnya tengahnya. Nah, seperti ini. Jadi ininya, kalau ini kosong, jadi kalau misalnya mau ditambahin lagi, kita kasih tambah saja miring. Misalnya mau dibagi lagi, nah seperti ini. Nah, seperti ini. Kita copy lagi, dia lagi. Nah, kalau ini menceng miring, kita tegakkan nggak apa-apa. Misalnya di sini. Nanti kalau misalnya pas juga akan terlihat. Nah, kita tambahin lagi yang ini, jadi muternya ke sini. Nah, seperti itu. Kita Ctrl D lagi, kita copy lagi, ditambahkan lagi, miringnya ke sini. Nah, kita tambah lagi, Ctrl D lagi, nanti tambah lagi, miringnya ke sini. Nah, jadi bentuknya begitu. Oke, teman-teman paham ya teman-teman? Oke, ini cara yang pertama. Nanti saya buatkan cara yang kedua. Kita masuk home, kita pilih slide, new slide, pilih blank, kita taruh di atas. Oke, kita akan contohkan gambar. Kita masuk ke insert, pilih. Nah, misalnya contohnya kita pilih picture atau
saya akan mencari gambar yang sederhana saja, misalnya ini kita masuk. Nah ini ada di tengah 100% kalau nggak salah ini. Nah seperti ini teman-teman. Jadi teman-teman kalau misalnya mau buat kemiringan, kita klik barang itunya, objeknya kita klikkan di sini. Nah, kita pilih yang ini, rotasi. Nah kita milih option. Nah ini tinggal ini aja teman-teman. Nah teman-teman mau kemiringannya seberapa, nah ini akan miring. Kalau kita adjust begini, kita nggak tahu nominalnya, kita ada susah ya teman-teman. Nah ini juga bisa juga, tapi kurang tepat. Kalau misalnya kita ini misalnya pas di sini, misalnya tengah, misalnya mau 90 mau 45, kita tinggal di sini aja, tinggal 745. Nah separuhnya dari 90%, 90 derajat maksud saya. Nah kayak gitu teman-teman. Kalau misalnya mau miringnya 90%, tinggal nambahin saja sampai 90%. Ini tepat miring sekali 90%. Nah seperti itu. Oke teman-teman paham ya, yaitu tutorial cara mengatur rotasi gambar pada PowerPoint. Ini sangat penting untuk editing. Mudah-mudahan ini bisa dimengerti, bisa dipahami untuk teman-teman, karena saya membuat tutorial sengaja untuk dipahami. Kalau misalnya ada yang belum paham, teman-teman silakan coret-coret di kolom komentar, nanti saya akan balas sebisa mungkin, secepat mungkin. Nah karena saya juga ingin sekali berinteraksi dengan pengunjung-pengunjung channel My Tutorial. Oke teman-teman, seperti biasa, jika tutorial ini bermanfaat silakan like, comment, dan subscribe. Tapi jika tutorial ini kurang bermanfaat, silakan abaikan saja, nggak apa-apa. Saya nggak menuntut teman-teman untuk subscribe ya teman-teman, tapi memang saya mengharapkan. Jadi saya sebagai channel My Tutorial memang mengharapkan subscribe dari teman-teman untuk channel My Tutorial terus berkarya, terus mengupdate, dan terus memberikan tutorial-tutorial baru. Dan yang pastinya channel My Tutorial ingin terus belajar bersama-sama dengan pengunjung atau dengan teman-teman. Oke teman-teman, sekali lagi, jika tutorial ini bermanfaat, silakan like, komen, dan subscribe. Dan jangan lupa juga bunyikan tombol loncengnya, agar ketika saya mengupdate video baru, teman-teman bisa mendapatkan pemberitahuan dan kita terus belajar bersama-sama. Oke teman-teman, sampai jumpa di tutorial berikutnya.